Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Nabiah dengan 3 digit dan terakhir 032 dari kelas praktikum PTRB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengolahan citra satelit untuk identifikasi lahan kritis, kebakaran hutan lahan, bencana banjir, dan kekeringan. Yang pertama mengenai identifikasi lahan kritis di Kabupaten Semarang. Lahan kritis merupakan lahan dengan fungsi tanah yang telah terganggu dalam peruntukannya. Lahan kritis diakibatkan oleh eksploitasi penggunaan lahan yang melampaui kemampuan lahan. Faktor pendukung terjadinya lahan kritis sendiri didukung oleh kondisi fisik wilayah yang kurang menguntungkan seperti curah hujan yang tinggi, tanah yang curam, dan keadaan tanah yang peka terhadap erosi. Untuk bahan pengolahannya sendiri terdiri dari citra Landsat 8, data DEM, dan data raster hasil TOA, AVI, BSI, VD, SMITI, SSI, dan FCD. Kemudian bahan lainnya terdapat peta dasar administrasi Kabupaten Semarang dan peta tematik curah hujan, jenis tanah, tutupan lahan, dan kemiringan lereng. Faktor pengolahan identifikasi lahan kritis sendiri terdiri dari menghitung forest canopy density, melakukan perhitungan slope, melakukan perhitungan tingkat bahan erosivitas, dan melakukan perhitungan aritmetik overlay. Secara lebih lengkap, langkah pengolahan lahan kritis akan saya jelaskan pada aplikasi artis berikut. Langkah pertama adalah menginput citra Landsat 8 dan 2, 3, 4, 5, 7, dan 10. Kemudian selanjutnya adalah melakukan project master citra tersebut untuk mengubah menjadi koordinat sistemnya menjadi 49S sesuai dengan wilayah Kabupaten Semarang. Menggunakan tools project master. Contohnya di sini pada pin 2, menginput citra pin 2, kemudian melakukan perubahan penyimpanan sesuai dengan yang diinginkan dengan extension .if. Selanjutnya adalah mengubah output koordinat sistem menjadi 49S. Kemudian klik OK. Kemudian melakukan semua project cluster pada semua pin. Jika sudah selesai, selanjutnya adalah melakukan perhitungan FCD atau Forest Canopy Density. Yang pertama, langkahnya adalah menghitung TOA atau Top of Atmosphere yang dilakukan menggunakan tools Cluster Calculator pada tools MapAlgebra pada Spatial Analysis. Proses TOA ini menggunakan rumus input band dikali dengan 0,00002 min 0,1, di mana angka ini didapatkan dari teks pada pendownloadan citra pada USCS, di mana di sini menggunakan rumus reflectance multiband ditambah dengan reflectance at band. Di sini reflectance multiband 2 adalah 0,00002 dan reflectance at band 2 adalah min 0,1. Setelah menginput rumus, selanjutnya adalah mengubah penyimpanan, kemudian klik OK. Kemudian melakukan semua perhitungan TOA pada semua band. Selanjutnya adalah melakukan AV atau Advanced Vegetation Index, di mana di sini dilakukan pada tools raster calculator kembali. Di sini rumus yang digunakan adalah TOA band 5 dikali dengan 0,72932 min TOA band 4 dikali dengan TOA band 5 min TOA band 4 dikali kuadrat dengan 1/3. Selanjutnya mengubah penyimpanan ke TIFF, lalu klik OK. Setelah mendapatkan EV, selanjutnya adalah melakukan perhitungan BSI atau Bare Soil Index melalui raster kalkulator. Rumus BSI sendiri adalah TOA band 7 ditambah dengan TOA band 4 min TOA band 5 plus TOA band 2 per TOA band 7 ditambah TOA band 4 tambah lagi TOA band 5 plus TOA band 2. Kemudian mengubah penyimpanan file, kemudian klik OK. Mendapatkan file BSI, selanjutnya adalah melakukan perhitungan VD. Di sini VD menggunakan tools lain yaitu Principal Component pada multivariate Spatial Analysis Tools. Perhitungan VD ini dengan cara menginput hasil EV dan BSI, kemudian mengubah penyimpanan lalu klik OK. Setelah mendapatkan perhitungan VD, selanjutnya adalah perhitungan SI atau Field Index, di mana Field Index ini menggunakan tools raster kalkulator kembali. Perhitungan SI ini memiliki rumus 1 min TOA band 4 dikali dengan 1 min TOA band 3 dikali dengan 1 min TOA band 2 dikali kuadrat 1/3. Kemudian mengubah output penyimpanan sesuai yang diinginkan dengan extension .tif lalu klik OK. Setelah melakukan perhitungan SI, selanjutnya adalah melakukan perhitungan TI atau Temperature Index menggunakan tools raster kalkulator. Di sini rumus yang digunakan adalah radians minimum band 10. Di
ditambah dengan radians maksimum min 10 dikurangi radians minimum min 10. Angka-angka di sini didapatkan dari file teks pada pendownloadan Citra. Radians minimum min 10 adalah 0,10033, kemudian radians maksimum min 10 adalah 22,00180. Angka-angka ini diinput pada raster kalkulator, kemudian melakukan perubahan penyimpanan yang diinginkan, lalu klik OK. Setelah melakukan perhitungan TI, selanjutnya adalah melakukan perhitungan SSI atau Scaled Shadow Index pada tools Principal Component. Pada tahap ini, raster yang diinput adalah hasil SI dan TI. Kemudian mengubah penyimpanan, lalu klik OK. Setelah mendapatkan perhitungan SSI, maka terakhir melakukan perhitungan FCD melalui raster kalkulator. Rumus yang digunakan adalah square root hasil VD dikali dengan hasil SSI ditambah 1. Kemudian merubah penyimpanan file, lalu klik OK. Setelah mendapatkan perhitungan FCD, selanjutnya melakukan perhitungan slope atau kemiringan dengan DMNAS. Yang pertama, menginput DMNAS yang digunakan, kemudian melakukan penggabungan melalui mosaic to new raster. Setelah mendapatkan penggabungan DMNAS, melakukan klik sesuai dengan administrasi Kabupaten Semarang. Setelah mendapatkan DMNAS Kabupaten Semarang, selanjutnya melakukan perhitungan slope melalui tool slope dengan menginput raster slope Kabupaten Semarang, kemudian mengubah penyimpanan, kemudian klik OK. Setelah melakukan perhitungan slope dengan DMNAS, maka selanjutnya adalah melakukan perhitungan bahaya erosivitas. Bahan yang digunakan adalah SHP tutupan lahan, kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan. Yang pertama melakukan scoring tutupan lahan. Yang pertama membuka open attribute tabel, kemudian add field CP dengan data. Scoring ini dilakukan berdasarkan jurnal referensi. Contohnya di sini adalah blue card dengan skor 0,01, tutupan lahan kering primer 0,001, tutupan lahan kering sekunder 0,001, tutupan tanaman 0,001, permukiman 0,6, kemudian perkebunan 0,2, pertanian lahan kering 0,2, pertanian lahan kering campur 0,2, rawa 0,01, sawah 0,01, tanah terbuka 1. Setelah melakukan scoring tutupan lahan, langkah selanjutnya adalah melakukan scoring kemiringan lereng. Di sini, field yang ditambahkan adalah field LS, di mana pada kemiringan lereng 0-8% adalah 0,4, 8-15% 1,4, 15-25% 3,1, 25-45% 6,8, dan lebih dari 45% adalah 1,5. Scoring ini dilakukan karena semakin miring suatu lereng, maka akan semakin berisiko erosi pada wilayah tersebut. Setelah melakukan scoring kemiringan lereng, selanjutnya adalah scoring jenis tanah, di mana field yang ditambahkan adalah nilai K. Contohnya di sini pada nilai K atau field coklat tua adalah 0,19 atau coklat tua 0,278 dan 00, kemudian kromosom kelabu 0,176, kompleks underscore kelabu tua 0,271, kompleks atau saudara adalah 0,061, kompleks frekuensi kelas adalah 0,302, ataupun coklat tua 0,075, atau sol merah kuning 0,064, dan sol coklat kemerahan 0,273, dan mediterran coklat tua 0,273. Selanjutnya adalah scoring curah hujan. Karena curah hujan ini merupakan rentang, maka field yang ditambahkan adalah tis dan R, di mana tis ini merupakan nilai tengah dari curah hujan. Kemudian nilai R ini didapatkan melalui field kalkulator dengan rumus 0,41 dikali dengan this, kemudian pangkat 1,09. Klik OK. Selanjutnya melakukan perhitungan erosivitas melalui raster. Langkah selanjutnya adalah melakukan perubahan dari SHP menjadi raster melalui tools polygon to raster. Contohnya di sini adalah polygon to raster dari tutupan lahan, maka input SHP tutupan lahan, kemudian melakukan perubahan penyimpanan sesuai ini dengan extension objektif untuk mengurangi tingkat kegagalan proses, lalu klik OK. Setelah mendapatkan raster tutupan lahan, kemudian melakukan pada kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan.
Kemudian untuk mendapatkan klaster erosivitas, maka yang dilakukan melalui klaster kalkulator dengan rumus ukuran lahan dikali dengan kemiringan lereng, dikali dengan jenis tanah, dan dikali dengan curah hujan. Lalu ubah penyimpanan, kemudian klik OK. Setelah mendapatkan klaster bahaya erosivitas, selanjutnya melakukan perhitungan lahan kritis. Langkah terakhir ini diinput melalui perhitungan FCT, erosivitas, dan slope. Langkah pertama adalah melakukan reclassify. Classify ini contohnya pada reclassify FCT dibagi dengan kelas 5 melalui equal interval diubah menjadi kelas 5, kemudian klik OK. Namun values diubah menjadi 5 ke 1 karena berbanding terbalik dengan slope dan erosivitas. Setelah itu, ubah penyimpanan, lalu klik OK. Setelah mendapatkan classify dari FCT, selanjutnya adalah melakukan classify slope dan erosivitas. Hal ini dilakukan sama seperti FCT, namun values tetap urut dari 1 sampai ke 5. Setelah mendapatkan classify FCT, slope, dan erosivitas, selanjutnya adalah melakukan weighted overlay atau perhitungan arithmetic overlay melalui tools weighted overlay. Yang pertama melakukan input cluster FCD, kemudian slope dan erosivitas, kemudian klik set equal inverse from 1 ke 5, ubah penyimpanan, lalu klik OK. Setelah mendapatkan perhitungan weighted overlay, di mana pada Kabupaten Semarang terdapat 4 kelas, lalu langkah selanjutnya adalah mengubah menjadi polygon melalui tools cluster to polygon. Langkah yang dilakukan adalah menginput cluster, kemudian melakukan perubahan penyimpanan untuk klik OK. Setelah mendapatkan SHP lahan kritis, di sini masih memiliki grid code yang tidak beraturan, maka perlu menyederhanakannya melalui dissolve dengan cara menginput lahan kritis SHP, lalu ubah penyimpanan, kemudian checklist grid code. Maka SHP yang dihasilkan akan memiliki atribut tabel yang lebih sederhana dari 1 sampai 4, kemudian add field keterangan dengan tipe teks, kemudian menuliskan 1 merupakan tidak kritis, 2 potensial kritis, 3 gak kritis, dan 4 adalah kritis. Setelah itu, dapat mengubah warna melalui properties, kemudian melakukan layout tree. Pada Kabupaten Semarang, lahan agak kritis dan kritis berada pada Kecamatan Jambu, Kecamatan Banyu Biru, dan Kecamatan Betasan. Untuk membahas sekitarnya, rata adalah tidak kritis dan potensial kritis. Dengan mengetahui tingkat kekritisan ini, maka dapat menjadi bentuk mitigasi dari bahaya lahan kritis. Upaya pengendalian lahan kritis ini dapat dilakukan dengan adanya peraturan pemerintah dan rencana strategis yang dibuat untuk mengendalikan perubahan penggunaan lahan yang terjadi. Kemudian, dengan peningkatan sumber daya manusia dalam menggunakan lahan, serta penyadaran untuk mengikuti kaidah konservasi tanah dan air dalam pemanfaatan lahan agar tetap lestari dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah identifikasi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Seruyan. Kebakaran hutan dan lahan merupakan kebakaran permukaan dengan api yang menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan membakar pori-pori gambut, lalu melalui akar semak belukar yang terbakar bagian atasnya. Faktor penyebabnya terdiri dari faktor manusia dan faktor alam, di mana faktor manusia terdiri dari pembakaran lahan, aktivitas dalam pemanfaatan sumber daya alam, konflik penguasaan lahan. Sedangkan faktor alam terdiri dari iklim, di mana curah hujan rendah dan kemarau panjang. Untuk bahan pengolahan sendiri terdiri dari data SHP dan data raster, dengan data SHP terdiri dari tutupan lahan, sungai, jaringan jalan, peruntukan lahan hutan, tanah gambut, dan sebaran hotspot. Data raster sendiri ada NBR atau Normalized Burn Ratio, suhu permukaan, serta citra Landsat 8, band 4, 5, 10, dan 11. Untuk alur pengolahannya sendiri terdiri dari diagram berikut. Secara lebih lengkapnya, proses pengolahan akan saya jelaskan pada aplikasi ANSYS berikut. Yang pertama adalah menginput citra Landsat 8. Kami sudah menggunakan hasil merge, kemudian dilakukan ekstrak biomass sesuai dengan administrasi Kabupaten Seruyan. Setelah mendapatkan citra sesuai dengan administrasi, selanjutnya melakukan perhitungan TOA seperti pada pertemuan sebelumnya, di mana yang dibutuhkan adalah TOA band 7 dan band 5. Kemudian melakukan perhitungan RBR atau Normalized Burn Ratio untuk mendapatkan data dari area terbakar. Menggunakan tools raster kalkulator dengan rumus TOA band 5 dikurangi dengan TOA band 7 dibagi dengan TOA band 5 ditambah TOA band 7, lalu diubah penyimpanannya, kemudian klik OK. Selanjutnya, melakukan perhitungan scoring tutupan lahan, di mana scoring tutupan lahan ini, apabila tutupan lahan tersebut dekat dengan hotspot, maka skor semakin tinggi. Di sini contoh titik hotspot pada 2 titik berikut.
Scoring dilakukan dengan cara menambahkan field score TL, kemudian diisi skornya dari 1 sampai 5. Contohnya di sini yang paling tinggi adalah perkebunan dekat dengan hotspot, belukar, dan tanah terbuka. Setelah memperoleh hasil skor tutupan lahan, selanjutnya adalah melakukan perubahan polygon to raster untuk mendapatkan raster tutupan lahan, di mana menginput SHP tutupan lahan, kemudian value diisi dengan skor tutupan lahan, kemudian diubah penyimpanan lalu klik OK. Setelah itu akan mendapatkan hasil scoring tutupan lahan. Setelah mendapatkan hasil scoring tutupan lahan, selanjutnya adalah melakukan scoring multiple ring buffer dengan memanfaatkan SHP jalan dan sungai, di mana multiple ring buffer ini menggunakan 5 jarak, di mana 500, 1000, 1500, 2000, dan 2500. Lalu ubah penyimpanan, kemudian buffer unit dipilih meters, lalu field name diisi dengan distance, lalu klik OK. Setelah mendapatkan data jalan, selanjutnya adalah melakukan scoring jalan, di mana dengan jarak 500 memiliki skor paling tinggi karena apabila jarak semakin dekat, maka skor semakin tinggi. Setelah mendapatkan hasil skor jalan buffer, selanjutnya melakukan perubahan transfer polygon to raster melalui tools polygon to raster dengan value score lalu ubah penyimpanan, klik OK. Setelah mendapatkan hasil buffer jalan, selanjutnya melakukan proses multiple buffer yang sama pada sungai dengan distance yang sama, namun memiliki skor yang berbeda, di mana sungai memiliki perbandingan lurus dengan distance, di mana 500 memiliki skor 1, dan 2500 memiliki skor 5. Setelah itu mengubah hasil scoring menjadi raster melalui tools polygon to raster. Setelah melakukan scoring multiple ring buffer, selanjutnya adalah melakukan scoring lahan hutan, di mana SHP peruntukan lahan hutan ditambahkan field score dengan area penggunaan lahan merupakan skor 1, kawasan konservasi 2, hutan produksi tetap 3, hutan produksi terbatas 4, hutan lindung 5, dan hutan produksi konservasi 5. Setelah mendapatkan scoring tersebut, melakukan proses polygon to raster dengan cara menginput peruntukan lahan hutan, lalu value diisi skor dan mengubah penyimpanan. Lalu klik OK. Selanjutnya, melakukan scoring lahan gambut, di mana pada peta lahan gambut SHP ditambahkan field score, di mana skor yang digunakan adalah non lahan gambut memiliki skor 1 dan gambut memiliki skor 5. Setelah melakukan scoring peta lahan gambut, selanjutnya adalah merubah SHP menjadi raster melalui polygon to raster. Setelah mendapatkan hasil skor gambut, selanjutnya adalah melakukan perhitungan melalui LST atau Land Surface Temperature. Perhitungan LST ini didapatkan sesuai dengan perhitungan pada pertemuan 9. Kemudian melakukan reclassify dari LST dengan cara menginput LST raster, kemudian ubah menjadi classify sesuai dengan EQ interval, pilih class 5, lalu klik OK, dan ubah penyimpanan, selanjutnya klik OK. Setelah melakukan perhitungan LST, maka selanjutnya dapat memperhitungkan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan cara menginput tutupan lahan seruyan, kemudian lahan hutan LST hasil reclass, kemudian NBR hasil reclass, lahan gambut hasil reclass, sungai dan jalan hasil buffer, melakukan perhitungan weighted overlay. Langkah yang pertama adalah menginput raster-raster yang dibutuhkan. Contohnya menginput lahan gambut, kemudian klik OK. Kemudian apabila semua raster yang dibutuhkan sudah terinput, pilih evaluation scale 1 to 5/1, kemudian isi from 1 to 5, lalu klik set for influence. Selanjutnya ubah penyimpanan, lalu klik OK. Setelah mendapatkan raster potensi bahaya kebakaran hutan, selanjutnya adalah merubah raster menjadi polygon melalui raster to polygon, kemudian ubah penyimpanan, lalu klik OK. Kemudian apabila sudah menjadi SHP, selanjutnya adalah melakukan penyederhanaan atribut melalui dissolve dengan di checklist grid code, lalu klik OK. Selanjutnya adalah melakukan penambahan field keterangan, di mana 1 melakukan rendah, 2 sedang, dan 3 tinggi. Setelah itu dapat merubah simbologi dan melakukan layouting. Berikut merupakan peta hasil pengolahan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan, di mana sebagian besar wilayah di Kabupaten Seruyan merupakan wilayah berpotensi sedang kebakaran hutan. Selanjutnya, upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dapat dilakukan melalui upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran di tingkat nasional hingga kesatuan pengelolaan hutan. Upaya pencegahan kebakaran dapat dilakukan melalui kampanye, peningkatan teknologi pencegahan, pembangunan fisik pencegahan, dan pemantapan perangkat lunak.
di mana upaya pemadaman dilakukan melalui peningkatan teknologi, operasi pemadaman, dan penyelamatan evakuasi. Untuk upaya penanganan dilakukan melalui monitoring, evaluasi, inventarisasi hutan, sosialisasi penegakan hukum, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Berikutnya adalah melakukan identifikasi bahaya bencana hidrometeorologi pada Kabupaten Semarang. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer, air, atau lautan. Bencana ini menyebabkan hilangnya nyawa, cedera, dampak kesehatan lainnya, kerusakan harta benda, hilangnya atau cahaya, gangguan sosial dan ekonomi, serta kerusakan lingkungan. Bencana hidrometeorologi meliputi kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrim. Faktor bahaya bencana hidrometeorologi dapat disebabkan oleh faktor alam, dan faktor sosial. Untuk bahan pengolahannya terdiri dari administrasi Kabupaten Semarang dan SHP curah hujan. Untuk raster adalah DEM, Citra Lansat 8 dan 457, dan TOA BIN 23457, NDVI, dan LSD. Langkah pengolahan secara lebih lengkapnya akan saya jelaskan bagi berikut. Yang pertama adalah menginput Citra Lansat 8, BIN 4, 5, dan 7, kemudian melakukan perhitungan TOA atau top of atmosphere seperti pada pertemuan 10, di mana TOA ini digunakan untuk menghitung NDVI. NDVI atau Normalized Difference Witness Index melakukan perhitungan identifikasi daerah potensial tergenang air, di mana rumus yang digunakan untuk NDVI pertama adalah TOA BIN 5 dikurangi dengan TOA BIN 7 dibagi dengan TOA BIN 5 ditambah TOA BIN 7. Lalu ubah directory, klik OK. Setelah mendapatkan data NDVI 1, kemudian melakukan perhitungan NDVI 2. Rumus yang digunakan adalah TOA BIN 3 dikurangi dengan TOA BIN 5 dibagi dengan TOA BIN 3 ditambah TOA BIN 5. Lalu ubah directory, kemudian klik OK. Setelah itu perhitungan NDVI 3 dengan rumus TOA BIN 3 dikurangi dengan TOA BIN 7 dibagi dengan TOA BIN 3 ditambah TOA BIN 7, kemudian ubah directory, kemudian klik OK. Selanjutnya adalah melakukan perhitungan raster, di mana pengolahan raster ini menggunakan data DEM. Dan pertama, pengolahan hillsheet. Tools yang digunakan adalah tools hillsheet dengan input raster data DEM, kemudian melakukan pengubahan directory, kemudian klik OK. Setelah mendapatkan data hillsheet, selanjutnya adalah melakukan pengolahan field melalui tools field pada hydrology special analyze tools. Pada tool fields, input service yang digunakan adalah data DEM, kemudian ubah directory, lalu klik OK. Setelah mendapatkan data field, kemudian dapat melakukan pengolahan flow direct, di mana input yang digunakan adalah data hasil field. Kemudian ubah directory, kemudian klik OK. Kemudian dapat melakukan pengolahan flow accumulation menggunakan tools flow accumulation. Kemudian input yang digunakan adalah flow direct, ubah penyimpanan, lalu klik OK. Pengolahan selanjutnya adalah pengolahan curah hujan, di mana yang digunakan adalah SHP tematik curah hujan, kemudian ubah menjadi raster melalui tools polygon to raster. Field yang digunakan adalah value curah hujan, kemudian ubah penyimpanan, lalu klik OK. Selanjutnya dapat dilakukan reclassify curah hujan. Pada proses reklasifikasi, reclass field yang digunakan adalah curah. Kemudian ubah menjadi 1, 2, 3, 4, kemudian ubah auto penyimpanan, lalu klik OK. Selanjutnya dapat melakukan hasil reklasifikasi kedua, akan mendapatkan nilai nominal 1, 2, 3, 4. Kemudian klik OK. Setelah melakukan reklasifikasi curah hujan, selanjutnya adalah melakukan reklasifikasi hillsheet, di mana pada reklasifikasi hillsheet ini melalui klasifikasi equal interval dengan size 4, lalu klik OK, kemudian new values tidak diubah, kemudian ubah penyimpanan, lalu klik OK. Kemudian melakukan reklasifikasi hasil NDVI 3, klasifikasi, diubah menjadi equal interval, lalu diubah menjadi 4, kemudian klik OK, lalu ubah penyimpanan, kemudian klik OK. Kemudian reklasifikasi flow accumulation, di mana reklasifikasi ini memiliki nilai new values yang berketerbalikan dari yang lainnya. Di sini yang dilakukan adalah mengubah menjadi equal interval dengan kelas 4, kemudian klik OK, kemudian new values diubah menjadi 4 to 1. Kemudian ubah directory, lalu klik OK. Setelah mendapatkan hasil reklasifikasi beberapa raster tersebut, maka dapat melakukan weighted overlay banjir. Proses yang pertama adalah input raster yang digunakan. Yang pertama adalah menginput curah hujan, kemudian input hillsheet, NDVI 3, flow accumulation. Dengan skor curah hujan adalah 40, hillsheet 20, NDVI 20, flow accumulation 20. Lalu pada set equal influence diisi dengan from 1 to 4. Kemudian ubah penyimpanan, lalu klik OK. Selanjutnya dapat melakukan perubahan
raster menjadi poligon, input weighted banjir, kemudian ubah directory lalu klik OK. Selanjutnya dapat melakukan dissolve untuk menyederhanakan grid code. Kemudian add field keterangan dengan grid code 1 melakukan rendah, 2 sedang, 3 tinggi, dan 4 sangat tinggi. Setelah itu dapat mengubah simbologi dan melakukan layouting peta bencana banjir. Selanjutnya dapat melakukan perhitungan potensi bahaya kekeringan dengan cara yang pertama adalah metode NDVI melalui proses raster kalkulator. Rumus yang digunakan adalah float dari kekeringan NDVI dikurangi dengan NDVI dibagi dengan float NDVI ditambah dengan NDVI 3, di mana NDVI ini didapatkan dengan rumus float dari TOA bin 4 dikurangi dengan TOA bin 3 dibagi dengan TOA bin 4 ditambah dengan TOA bin 3. Kemudian ubah auto penyimpanan lalu klik OK. Selanjutnya adalah melakukan klasifikasi NDVI dengan cara menginput raster NDVI, kemudian klik klasifikasi, lalu pilih manual dengan kelas 4, lalu break values diisi dengan 0,01, 0,15, 0,25, dan sisanya adalah default, lalu klik OK. Kemudian ubah directory, kemudian klik OK. Selanjutnya adalah melakukan perubahan raster foto poligon untuk mendapatkan data SHP. Kemudian melakukan proses dissolve kembali untuk menyederhanakan atribut. Lalu add field keterangan, kemudian dapat mengubah simbologi dan melakukan layouting proses NDVI. Selanjutnya dapat melakukan pengolahan potensi bencana kekeringan melalui metode DDI dengan rumus bin 5 dikurangi dengan bin 4 dikurangi dengan kurung buka bin 5 dikurangi dengan bin 7. Kemudian ubah directory lalu klik OK. Kemudian melakukan diklasifikasi DDI menjadi 6 kelas melalui tools diklasifikasi, pilih manual, kemudian kelas 6 dengan break values diubah menjadi 0, 650, 820, 1053, 1319, dan default, lalu klik OK. Kemudian ubah directory lalu klik OK. Setelah itu merubah raster menjadi poligon, kemudian melakukan proses dissolve kembali. Kemudian menambahkan field keterangan di mana 1 merupakan badan air, 2 tidak kekeringan, ketiga kekeringan lemah, 4 kekeringan sedang, 5 kekeringan kuat, dan 6 adalah kekeringan sangat kuat. Kemudian melakukan layouting kekeringan melalui metode DDI. Kemudian metode terakhir adalah metode TVI. Dari data FI dan LSI. LSI ini dari proses pertemuan 9 dan FI merupakan perhitungan Enhanced Vegetation Index menggunakan rumus 2,5 dikali dengan TOA bin 5 dikurangi TOA bin 4 dibagi dengan TOA bin 5 ditambah 6 dikali TOA bin 4 dikurangi 7,5 dikali dengan TOA bin 2 dan ditambah 1. Kemudian ubah directory, kemudian klik OK. Setelah mendapatkan data FI dan LSI, selanjutnya dapat melakukan perhitungan TVI melalui raster kalkulator. Rumus TVI sendiri merupakan LSI dibagi dengan FVI, kemudian ubah directory, kemudian klik OK. Setelah itu melakukan diklasifikasi melalui tool diklasifikasi, klik klasifikasi, lalu pilih classification method manual dengan 5 kelas, kemudian break values diubah menjadi 55, 70, 85, 99, dan default. Lalu klik OK, kemudian ubah penyimpanan, kemudian klik OK. Setelah mendapatkan data raster, kemudian dapat diubah menjadi SHP melalui proses raster ke poligon. Selanjutnya dapat melakukan proses dissolve, kemudian menambahkan field keterangan di mana grid code 1 merupakan normal, 2 ringan, 3 sedang, 4 berat, dan 5 sangat berat. Setelah itu dapat mengubah simbologi dan melakukan layouting untuk peta potensi kekeringan DVI. Berikut merupakan contoh hasil pengolahan metode NDVI, di mana terlihat sebagian besar wilayah merupakan wilayah kekeringan sangat berat. Sedangkan melalui hasil pengolahan metode DDI, terlihat bahwa semua kelas menyebar pada seluruh wilayah. Kemudian untuk hasil pengolahan metode TVI, terlihat sebagian besar wilayah merupakan wilayah kelas normal dengan wilayah sangat berat dan berat berada di sekitar Ambarawa, Ungaran, Bergas, Pring Apus, Beringin, Banca, Babelan, dan Surup. Upaya penanggulangan bencana hidrometeorologi sendiri dapat melalui pengenalan potensi bencana di sekitar tempat tinggal masyarakat, kemudian dengan cara mengimplementasikan UU Nomor 24 Tahun 2007 dan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri dari pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan
Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.